Welcome back to the Damn Pod. Oke, kali ini hari puasanya mendekati Lebaran sih. H-minus berapa ini? H-minus 7 atau H-6 ya. Pokoknya sekitar dekat bentar lagi lah Lebaran. Dan aku mencoba melihat di jalan-jalanan dan di jalan tol. Tadi belum ada. eh, Tadi kan hari ini hari Jumat kan. Belum ada tanda-tanda sih. Masih sepi sebenarnya sih kalau di jalan tolnya. Itu aku tadi ngecek yang arah dari Semarang ke barat itu sepi masih. Tapi yang Semarang ke arah Solo itu aku belum tahu ya. Karena aku belum lewat sana. Oh iya, kalian rencana yang mudik kemana sih? Pendengar pendengar Dempot ini. Kalau aku sih ke Jawa Timur yang pasti ya, karena aku orang Jawa Timur kan. Ya udahlah ya, ke Jember. Tapi rencana aku mencoba lewat tol sih. Karena kalau naik kereta udah biasa. Dan jamnya kan udah pasti kalau kereta. Kalau tahun kemarin itu aku naik kereta, terus turun di Surabaya Transit. Tapi aku nggak langsung pulang, aku main-main dulu di Surabaya, nyari coffee shop gitu kan. Dan ternyata di Surabaya itu tahun lalu itu lebih murah sih. Maksudnya per kopinya itu rata-rata 12.000 sampai 15.000. Nggak tahu kalau tahun ini ya. Itu waktu 2022 ya kalau nggak salah, kayaknya sekitar segitu, nggak terlalu mahal sih daripada di Semarang. Rensa lebih mahal ya. Kalau di Semarang sih rata-rata mainnya di harga 18 sampai 25 itulah. Kalau yang harga 12 sampai 9k itu mungkin ya kopi-kopi Indomaret. Ya ada sih beli kopi, cuman ya rasanya gitulah, tahu sendiri lah kalian. Memutuskan untuk ya udahlah lewat tol aja, ya cari-cari pengalaman baru kan. Masa tiap tahun kan masih naik kereta terus, ya sekali-kali ada perubahan. Rencana aku lewat tol mampir ke Solo, entah itu beli oleh-oleh atau makan di Umayumca. Kalau nggak di Umayumca, di kemarin tuh aku sama pacar aing makan di mana ya pas bukber itu, lupa aku tempatnya. Tapi yang jelas di Solo kota lah. Tapi itu kriket apa kroket ya, kroketnya enak banget. Aku baru ngerasain, wah iki enak, murah. Harganya berapa ya kalau nggak salah ya, 12.000 atau 15.000, dapat isi 6. Lumayan sih menurutku sih. Mungkin rencana mungkin mampir ke sana terus beli apa, Rabi Solo itu legend sih ya. Aku cuma bingung berangkatnya malam hari atau siang hari. Tapi kalau malam hari dari sini, misalkan aku udah pulang kerja, mungkin ini sih apa, agak susah nyampe Solo, mungkin udah pada tutup ya. Mungkin Rabu pagi sih ya, lebih aman dan lebih udah istirahat daripada hari Selasanya kan masih kerja kan. Pulang kerja lumayan capek kan. Ya itu sih. Oke, lanjut lagi. Setelah dari Solo mungkin berjalan ke timur, ke Surabaya. Ke Surabaya entah, aku belum ada rencana, tapi yang jelas hampir ke Surabaya dulu. Entah itu nyari apalah yang bisa dibeli di sana. Mungkin nggak terlalu lama ya kalau di Surabaya. Setelah itu langsung lanjut ke arah ke Jember sih. Mungkin sampai Jember antara malam atau jam 9 malaman lah hari Rabu. Ya pengalaman mudik sih emang seru sih perjalanan. Di balik ada sokongan duit THR dan ya mudik bareng-bareng orang-orang juga seru juga sih. Karena kan kita kali setahun sekali kan. Tapi aku pulangnya setahun 2 kali sih atau 3 kali lah kalau ada duit. Yang kalian rindukan apa sebenarnya kalau di rumah? Aku sebenarnya males ya kalau misalkan diajak bukber sama anak-anak SMP SMK, jadi kayak jadi ajang pamer sih sebenarnya. Tapi males sih sebenarnya. Mungkin teman-teman yang inti atau yang dekat itu oke lah, masih oke lah, kita ngobrol masih nyambung lah, masih ada apa ya, masih ada kelucuan-kelucuan yang bisa disentil sebenarnya. Tapi kalau ngomongin sama terlalu banyak orang, waduh males banget. Banyak orang yang show off pasti. Aku sekarang lagi ini loh, aku sekarang lagi kerja di sini loh. Motherfucker sih sebenarnya sih, gak ngurusi aku. Ya seperti itu, menceritakan kesuksesan. Shit. Ya untungnya nggak ada tanda-tanda sama sekali untuk bubar sih di kampung halaman. It just fine sih. Mungkin tinggal beberapa hari ya kalau waktu pulang di rumah itu puasanya. Mungkin 3 atau 4 hari. BTW aku belum tahu sih lebarannya ini hari apa. Cuma yang pasti kayaknya hari Sabtu. Kalau nggak Sabtu hari Minggu ya. Lebarannya hari itu sih. Jadi ada spare waktu, libur Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat cuti bos. Kamis Jumat harus cuti nih 2 hari. Biar genep seminggu cuy. Ya boleh lah cuti anjir. Kapan lagi yang bisa lama-lama di rumah. Dan ya gak terlalu banyak juga sih kalau misalkan setahun sekali orang-orang itu libur. Persiapan apa aja sih biasanya yang kalian
bawa untuk ke mudik ini? Kalau aku sih biasanya bawa yang penting-penting aja ya, sekiranya ada kerjaan yang mendadak bisa dikerjain kan. Ya mungkin laptop, ya headset, terus baju secukupnya, yang penting bisa nyuci di sana atau siapin baju kalian untuk seminggu lah, dan perlengkapan mandi pasti, terus oleh-oleh sebenarnya opsional sih. Kalau kalian gak keberatan bawa nggak masalah sih, tapi kalau kalian misalkan pakai kendaraan umum, wah itu susah banget sih, itu jadi beban banget. Aku dulu pernah nyobain bawa bawa ini sih, oleh-oleh yang banyak sih. Dulu itu bawa tahu bakso kan, kalau di Semarang kan paling terkenal kan tahu bakso ya. Aku bawa, saya kira tahu bakso itu ringan, ternyata bos berat anjir. Kok bawa bakso, bakso di selubungi atau di dalam tahu ada bakso, ternyata itu berat banget. Jira aku bawa berapa kotak ya, bawa 4 kotak. Aku mikir enteng, terus saya bawa cuy, berat banget anjir. Kalau sekarang itu range-nya, kalau di sini harganya tahu bakso itu sekitar 35 ya, padahal dulu itu harganya 25-an. Sekarang udah 35, 40, 45 lah. Tapi aku sebenarnya tahu bakso yang produk lokal sih ya, maksudnya ya semua emang produk lokal, cuma ada yang indie kan, indie belum ada labelnya gitu kan. Ya udah aku nyarinya biasanya di pasar Banyumanik, gitu paling murah biasanya. Kalau nggak salah itu 15.000, itu udah dapat banyak sih. Ya mungkin rencana besok ke sana, tapi harus pagi sih. Kalau nggak pagi bakal tutup tokonya untuk mencari tahu bakso itu. Dan aku juga belum tahu tempatnya, pabriknya di mana, karena aku belum sempat minta kontaknya orangnya sih. Udah setelah itu aku bawa lumpia sih kadang-kadang ya. Cuma ini lumpia ini kalau misalkan kalian perjalanan jauh itu kalian harus minta ke pedagangnya itu atau penjualnya, minta yang masih basah, maksudnya belum digoreng. Ketika lumpia sudah terkena minyak atau tidak tervakum, pasti besoknya udah bau basi sih, kurang enak lah. Mending kalian yang beli yang mentah, nanti bisa digoreng di rumah kalian, itu lebih cocok sih. Tapi kalian yang emang suka rebungnya emang oke lah, tapi yang biasanya belum terbiasa sama rebung, biasanya males makan lumpia. Ya itu Semarang itu. Terus apa lagi, di Kampung Pelangi, Kampung Pelangi bukan Kampung Pelangi, Tuku Pelangi. Tuku Pelangi ini ada sih sebenarnya, Cifon namanya. Itu kayak ya kue, bukan roti tapi kue ya, satu kotak gitu harganya 60.000. Itu cocok sih kalau misalkan buat kalian bawa ke rumah. Itu juga udah tahan lama sih, karena ya emang tahannya seminggu kalau nggak salah. Cifon namanya, belinya di Toko Pelangi di Semarang. Dan satu lagi, upil gajah biasanya. Kalau di Semarang itu bilangnya apa ya, bukan upil gajah sih, lupa aku namanya. Pokoknya luarnya itu tepung kanji, dalamnya itu kacang. Jadi kalau kalian makan rasanya itu kenyal dan manis, cenderung manis. Itu juga sempet jadi oleh-oleh Semarang sih, tapi aku nggak pernah beli itu sih karena nggak suka. Dan apa lagi, udah sih itu kalau dari Semarang. Kalau dari Solo ya banyak sebenarnya. Kalau dari Solo bisa serundeng, bisa serabi Solo, terus gudeg sih gak mungkin sih, pasti pasti mampu sih, tidak di packing dengan proper. Apalagi kalau Solo aku kurang tahu sih. Sate kiri, masa sate kiri gak mungkin sih. Masa sate bakar sih nang omah baru dipangan, yuk gak sih. Apalagi ya Solo ini sebenarnya banyak sih, cuma aku lupa. Masuk dawet pasar gede gak mungkin sih. Yo misalkan cuma perjalanan sehari mungkin masih bisa, kuahnya dipisah masih bisa sih, masih oke. Bisa taruh kulkas kan lumayan awet. Udah sih itu aja sih biasanya. Wah ini aku belum ngelihat ya di Google Maps antara jalur tol atau jalur biasa. Mungkin kalau jalur biasa mungkin gak rame sih, karena
Karena apa ya, kalau orang yang dari luar kota itu biasanya mencari cepat untuk sampai ke tujuan, jadinya lewat tol. Tapi kalau biasanya ada tipe-tipe orang yang menikmati perjalanan, ya seperti aku, menikmati perjalanan. Jadi ya udahlah, lo jalan biasa, nikmati aja. Karena perjalanan yang paling seru itu ya menuju ke suatu tempat itu seru sih daripada pulangnya. Pulangnya biasanya hambar rasanya. Lebih tertarik sama perjalanan ke suatu tujuannya, itu paling seru sih. Mungkin yang dari arah barat ini banyak banget, soalnya rata-rata pekerja di Jakarta rata-rata orang Jawa Tengah, lek Jawa Tengah Jawa Timur lah. Pokok iku. Tipe yang pernah aku naikin seketika pulang kampung itu, aku dulu pernah naik naik bis, pernah gak ya? Oh, iya pernah sih, numpak bis, numpak Eka. Numpak Eka itu dari Solo ke Surabaya. Ya jalur bawah lah, jalur selatan. Kalau naik utara itu bis Pantura itu sih, Nusantara ya. Ya emang ngebut sih ya. Jalur tengah ini jalur kereta. Udah pernah. Terus lewat naik pesawat juga pernah sih sekali. Dan kalau naik pesawat sekarang udah gak bisa sih. Semarang Surabaya udah gak bisa cuy. Karena aku terakhir itu kemarin ngecek, sebenarnya pengen naik pesawat kalau lebih mahal daripada kereta kan. Karena yang tiket-tiket kereta itu udah sisa-sisa yang mahal sih. Jadinya aku nyoba pesawat, ternyata berapa cuy? Semarang Surabaya 1,5 juta bos. Gak masuk akal karena transit. Jadi dari Semarang ke Jakarta. Jakarta nunggu lagi 8 jam be. Ngapain nunggu 8 jam cuy. Gak jelas nang bandara 8 jam. Nganggur parah. Jadi itu kalau naik pesawat dari sini jam 9 pagi, terus berangkat lagi jam 5 sore atau jam 6 sore lah. Baru jam 7 malamnya nyampe Surabaya cuy. Wah, menunggu lama cuy. Di bandara ngupload. Kecuali kamu duwe game atau laptop sing oke lah, main game sih gak masalah sih. Nunggu di sana. Tapi kadang sih kalau transit itu orang-orang pergi ke kotanya, maksudnya wisata dulu selama 8 jam gitu kan. Cuma aku ekspensif sih 1,5 juta untuk cuma ke Surabaya. Numpak sepuluh 1,5 juta wis iso turu, gak dilayani kayak rojo. Ya seperti itu sih. Ya kalau misalkan di duit akeh gak masalah cuk. Yo akeh gak masalah sih. Nah, terus aku memang pengen sekalian dolan di Jakarta sih gak ada masalah sih. Cuma yang jadi masalah ketika uang pas-pasan, mikir no ngekei ampau ponakanmu, mikir no ampau anak tonggo. Iku sing garai terhambat sih. Kecuali awakmu balik aja gak ngurus apa-apa, enak. Yo kadang sih ada sih orang sing balik mudik yo tinggal balik aja sih, gak mikiri nggak duit air nih sopo kayak nih sopo. Ada sih yang orang sesimpel mikir itu. Tapi kalian pernah gak sih, misalnya kalau kalian mudik itu like terus sukses gak usah balik sih. aku nggak pernah sih kepikiran itu, karena kalau ketemuan ya kalau dikasih umur ya, kalau dikasih umur, kalau enggak makanya kesempatan itu ya udahlah, pulang ya pulang. Karena kalau untuk pekerja kesempatan terbanyak liburan hari raya. Kecuali awakmu kerja di luar negeri, di Amerika, summer prei, spring prei, musim salju prei, enak cuk. Aku gelem. Tapi negara berkembang kayak ini kan susah libur. Harus kerja pakai kuda-kuda. Seperti itu sih. Tapi ya oke sih, karena menyadari, karena ya seperti inilah ya. Jadi kalian tim yang mana? Kalian naik kendaraan apa kalau misalkan mudik? Ya sebenarnya balik lagi sih ke duit masing-masing ya. Kalau kalian pengen ngekei duit
lebih banyak ke keluarga atau ke saudara-saudara kalian, ya mungkin kalian pilih yang lebih irit ya. Ya seperti itu sih, macam-macam kembali dari masing-masing dari kalian sih sebenarnya. Dan aku hari ini, puasa hari ini ya, bukan hari ini, iya bener, berarti hari ini aku puasa. Sahurnya sebelumnya itu ada, kan apa ya, aku kan di ini kan, maksudnya jaga budiku sakit kan. Nah aku sahur tiba-tiba jam jam 3 kan, alarm itu udah bunyi kan. Udah aku sahur turun. Nah di depan rumah sakit itu aku kan jalan bentar ya, jalan-jalan melewati melewati porternya rumah sakit itu kan. Aku kira sepi, ternyata rame cuy. Wah rame ya ternyata di sini, aku baru tahu sih. Terus setelah itu aku jalan berlahan, tiba-tiba sebenarnya banyak macam-macam kucingan sama nasi goreng, tapi waktu aku nyari nasi goreng itu kehabisan banyakan. Aku udah nanya, "Pak, masih ada nggak?" "Wah, pun telas nih, Pak." "Wah, Pak, Mas, pun telas nih, Mas." Ya udahlah, cari lagi telas pisan. Terus ya udah, di depannya itu kan banyak kucingan. Aku kalau dari jauh sih, kalau orang yang awam ngelihatnya itu kucingan ya. Tapi aku setelah deket itu ternyata macam-macam. Nah, aku nih nggak sengaja, kok ini ada tulisannya makan gratis. Maksudnya tulisannya sahur gratis. Awalnya aku cuek lah, nggak percaya. Masuk gratis, cuk. Singgenai. Terus aku dipanggil kan sama orang yang bapak-bapak makan di sana. "Mas, di sini Mas, sahur gratis." "Oh, iya tuh, Pak. Sahur gratis." "Iya, Mas, sini aja." Aku kan mikirnya, wah iki sing duwe gitu Ya emang meyakinkan tampilannya. Kayak misalkan orang itu menebas semua masakan yang di sana gitu loh. Ya woi bos lah woi. Cocok kayak tampilan. Terus aku pesen kan. Setelah pesen, "Pak, saya pesen ini ya, minumnya es teh." Sahur-sahur ngombe es teh, cuy. Ibu maklum, Semarang panas cuy. Kecuali kamu nang Dieng baru, gak butuh es teh. Karena Semarang bos, butuh es teh every time. Nah setelah itu kan, ya udahlah, makan. Aku ngambil ayam. Ya bapaknya tuh, "Ini Mas, ini ada ayam, enak ini ayam." Saya juga nyoba habis 2. Ngomong ngono. Ya wes aku mangan kan. Entek. Nah setelah entek, aku kan yo gak enak kan, misalkan apa, habis makan terus ngilang kan gak enak kan. Ya udah, setelah itu ya menang sih mainan HP. Tiba-tiba bapak yang sebelahku iki ngomongnya ini, "Bapak, turun aja Pak, pun saya jenengan dimudahkan rezekinya, dibukakan pintu pintu surganya." Ngono bapak yang bilang gitu. Aku langsung, ya Allah jebule, tak ironi bos ngebosi jebule makan gratisan pisan. Ya iku aku mikirnya, tak kirane wah iki bos iki bayari. Wes omongane pisan gede sih. Jebule melu mangan gratis bajingan. Tapi gak apa-apa sih. Cuma di tulisannya itu, di gerobaknya itu ada tulisan, oh iya kalian belum tahu ya lauknya ya. Lauknya itu nasi rames, telur bulet, ayam, terus mimian, kering tempe, terus lauknya jangan kates. Ya lauk-lauk ramesan sebagainya lah ada di sana lengkap. Nah, yang punya ini, ownernya ini, pemiliknya gerobaknya ini sederhana cuy. Ya dia itu ya kayak penjual pada umumnya, ramah gitu loh. Terus aku gak nyangka kan, jadi bapak itu pas tiap ada orang makan ditawari, "Unjukin apa Mas, minumnya apa?"
Aku bilang ST kan. Wah iki gak mungkin kan lho. Ternyata pas tak lihat ada tulisan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ada makan sahur gratis. Emang gitu. Ya udahlah, ya udah. Alhamdulillah untuk rezeki subuh jam 3 pagi kan. Ya nggak tahu kan rezeki datangnya dari mana. Oke, itu dulu podcastnya. Selamat lebaran buat kalian semua. Semoga bisa ketemu sama keluarga semua ya. Oke, see you, bye.